pengecekan. Kantor Kersyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Samarinda menyebut akan melakukan penyisiran di alur Sungai Mahakam untuk menertibkan tongkang yang berlabuh di tempat yang tidak sesuai. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari rapat terpadu yang kembali digelar di salah satu hotel di Samarinda pada Selasa 6 Januari 2026. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltim, Rainaldi Paskalis. Rekan Rainaldi, silakan laporan Anda. Baik, Alinda di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali bahwa memang KSOP kelas 1 Samarinda dalam rapat terbaru pada tanggal 6 Januari 2026 maksudnya, mengatakan bahwa memang akan dilakukan penyisiran ataupun patroli di alur Sungai Mahakam, mengingat memang ada beberapa indikasi temuan yang ditindaklanjuti imbas dari adanya tabrakan yang terjadi secara berulang pada jembatan Mahakam Hulu di Kota Samarinda, yang dimana penyebab dari hal tersebut ada beberapa indikasi adanya kapal tongkang yang melakukan menepi atau berlabuh di kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Maka dalam rapat terpadu tersebut disampaikan bahwa memang hasilnya sudah mulai mengerucut, yang dimana terdapat 3 perusahaan yang kemudian dimintai pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang timbul akibat dari tabrakan tersebut. Di tabrakan sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2025 lalu, memang terdapat kerusakan yang cukup fatal, yaitu adanya 3 vendor ataupun pelindung jembatan yang hilang tersapu oleh arus Sungai Mahakam selepas ditabrak oleh sebuah tongkang, dan kejadian kembali berulang pada tanggal 4 Januari 2026 dini hari, di mana ada 2 tongkang yang kemudian menghantam juga salah satu pilar dari Sungai Mahakam. Oleh karena itu, pada rapat kedua ini kemudian Tribuners, perusahaan dimintai pertanggungjawaban, tetapi selain itu juga bahwa akan ada langkah-langkah yang kemudian akan ditempuh selain untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan, yaitu adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait ataupun patroli ataupun dalam hal ini pihak keamanan, baik itu pihak kepolisian ataupun tentara dan pihak dari pemerintah provinsi sendiri untuk turut mengawasi alur Sungai Mahakam, yang di mana di beberapa wilayah ada beberapa titik-titik yang perusahaan ataupun kapal-kapal tongkang menambat ataupun berlabuh tidak sesuai dengan tempatnya, dan kemudian hal tersebut ada indikasi bahwa nanti akan ada mengurangi potensi adanya tabrakan berulang kembali, sehingga Badan Usaha Pelabuhan atau BUP diarahkan untuk kemudian penambahan kapal pengawal atau ekspor mendampingi kapal tunda yang menarik tongkang batu bara, dan ada juga penambahan untuk kapal pembantu atau asis untuk membantu sementara ataupun membantu proses pengolongan lalu lintas di bawah jembatan Mahakam Hulu. Dan selain itu juga pihak KSOP juga meminta untuk kemudian adanya regulasi, yaitu Perda Nomor 1 tahun 1989 tentang pengaturan lalu lintas di Sungai Mahakam, untuk kemudian ada beberapa hal yang kemudian akan direvisi, yang saat ini tengah untuk menjadi pembahasan, untuk kemudian nanti akan dibahas lebih lanjut bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan selain untuk mengganti kerugian pada jembatan, Tribuners, pihak perusahaan juga diarahkan untuk mengganti kerugian atas beberapa rumah masyarakat yang mengalami kerusakan imbas dari kejadian tersebut. Terdapat beberapa rumah masyarakat dan keramba yang kemudian ikut hancur imbas dari tabrakan yang terjadi secara berulang dalam waktu hanya kurang dalam 1 bulan ini. Baik, mungkin demikian Alinda, kembali ke studio. Kita memberlanjutkan kejadian kemarin tabrakan yang kedua di tanggal 4 Januari 2026. Jadi kemarin itu ada 3 kapal yang memang larat dan 2 kapal itu yang menyenggol jembatan Mahulu. Rapat hari ini membuat kesepakatan bahwa 3 perusahaan yang pemilik 3 kapal itu bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap
senggolan tongkang terhadap jembatan Mahulu. Dan kesimpulan selanjutnya adalah kita akan melakukan koordinasi nanti dengan BUP untuk menyiapkan tambahan ASIS sebagai pengganti pender. Jadi pender saat ini itu sudah tidak ada. Maka jika akan dilakukan pengolongan kapal-kapal yang bermuatan maupun yang kosong, itu akan dilakukan penambahan ASIS, yaitu escort sebagai pengganti pender tadi. Dan koordinasi kita dengan pihak keamanan, baik itu kepolisian, TNI maupun dari instansi terkait, termasuk BUP-nya, juga instansi di PUPR, Dinas Perhubungan, kita akan melakukan penyisiran atau patroli di daerah-daerah yang memang diindikasikan bahwa kapal-kapal bertambat atau berlabuh di tempat yang tidak semestinya atau tidak aman. Maka kita akan himbau untuk tidak melakukan tambat dan labuh di situ. Begitu juga nanti kita akan siapkan tempat labuh yang aman. Kita berkoordinasi dengan navigasi, dengan BUP-nya juga untuk mengamankan tempat-tempat yang lebih aman untuk dilakukan penambatan atau labuh kapal. Begitu juga nanti kita minta untuk merevisi dari Perda nomor 1 tahun 89 kalau tidak salah, tentang pengaturan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam. Maka nanti kita akan membuat satu inisiasi regulasi di mana tempat-tempat yang memang kita jadikan tempat tambatan yang legal dan tempat tambatan yang lebih aman di sana. Nah, untuk bentuk nanti tanggung jawabnya, pihak dari penabrak, perusahaan penabrak itu nanti berkoordinasi dengan PUPR berapa besaran kerugian dan apa saja yang perlu disiapkan. Itu nanti kami serahkan kepada PUPR termasuk dengan pemerintah provinsi secara Dinas Perhubungan juga dengan Dewan. Sehingga nanti Dewan dari komisi yang bersangkutan bekerjasama dengan PUPR untuk mengkaji besaran kerugian yang memang nanti menjadi tanggung jawab perusahaan yang menabrak. Itu saya pikir ya. Kalau terkait rumah warga yang ditangkap juga kemarin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.